Dari hasil laporan BPK ada beberapa kelebihan bayar Pak yang dilakukan Pemprov DKI. Seperti kelebihan bayar gaji pegawai, pengadaan masker, alat rapid test, sampai pengadaan damkar. Kenapa ini bisa terjadi? Di mana masalahnya Pak Wagub? Yang pertama, mengenai kelebihan bayar terkait gaji pegawai itu disebabkan karena ada yang pensiun dan ada yang meninggal ya. Jadi antara kecepatan rutinitas pembayaran bagian keuangan, ke bagian pelaporan, ke bagian kepegawaian itu ada miss ya. Jadi belum dimasukkan syarat-syarat kematian seperti akte kematian belum didaftarkan sehingga bagian keuangan langsung membayarkan. Sehingga ada kelebihan membayar kurang lebih sampai 862 juta rupiah dan sudah dikembalikan sebesar 423.503.275 atau sekitar 49,1%. Karena ini sering terjadi ya, sering sekali terjadi di tiap tahun ada bahasa BPK adalah kelebihan bayar. Menurut saya ini juga ada potensi korupsinya gitu ya. Yang lucunya lagi, Indonesian Corruption Watch atau ICW yang biasanya garang dan ganas kalau melirik perkara korupsi di pusat, tiba-tiba diam dan tenang di kasus lebih bayarnya Pemprov DKI Jakarta. Nggak biasanya ICW begini sih. Atau mungkin ICW juga sungkan karena di tim TGUPP DKI Jakarta ada seniornya yaitu Bambang Wijayanto yang berteman akrab dengan ICW sejak di KPK dulu. Sehingga sampai-sampai terdengar kalau ICW sempat mendapatkan bantuan keuangan dari lembaga asing atas rekomendasi KPK. Ya namanya teman pasti tidak saling mengganggu lah. Atau seperti tertulis di belakang bus kota, sesama teman dilarang saling mendahului. Dan yang lainnya sedang dalam proses penagihan. Jadi ini terjadi hanya masalah administrasi, tidak ada kerugian di sini, apalagi korupsi atau markup. Kemudian yang kedua, terkait kelebihan bayar di temuan BPK terkait di bidang kesehatan, di masker maupun rapid antigen, itu juga sudah kita tidak lanjuti rekomendasi dari BPK dan di situ tidak ada markup, tidak ada juga uang yang dikembalikan dan di situ juga tidak ada kelebihan bayar di situ. Jadi semua sudah sesuai dengan ketentuan aturan yang ada. Di dalam proses ini kan sebenarnya ditangani oleh unit pengadaan barang jasa atau badan pengadaan barang jasa yang sana sebenarnya sudah mempunyai atau membuat standar harga barang ya setiap tahun dan ada acuan pengadaan barang jasanya atau e-katalog. Seharusnya kalau Pemprov misalnya mengikuti standar harga yang ada dan mengikuti e-katalog ini, kelebihan bayar itu tidak mungkin terjadi gitu. Saya pikir ini juga dari sisi pengawasan anggaran juga lemah gitu ya, karena proses pengadaan barang jasa ini kemudian selalu muncul setiap tahun dan selalu menjadi temuan BPK. Nah kita tahu bahwa BPK ini kan melakukan auditnya dipetik gitu ya, jadi tidak seluruh anggaran, tidak seluruh APBD itu diperiksa oleh BPK, tetapi melalui uji petik. Nah ini ada kemungkinan potensi kelebihan bayar ini juga terjadi pada kegiatan-kegiatan lain selain yang muncul saat ini, gitu ya, selain yang terkait dengan pembelian masker dan seterusnya. KPK tak ada nyali. Anies ini adalah the untouchable yang tidak pernah tersentuh dengan hukum. Padahal sudah banyak pelanggaran hukum yang dilakukan oleh dirinya terkait dengan anggaran yang luput dari pengawasan KPK. Sudah menjadi rahasia umum bahwa sang gubernur dilindungi dari segala jerat hukum oleh sepupunya, Novel Baswedan, selama menjabat di KPK. Mantan penyidik KPK ini sering mendapat stigma yang negatif lantaran tebang pilih dalam memilih kasus. Pasalnya, potensi adanya korupsi pada beberapa kasus anggaran yang terjadi di Pemprov DKI Jakarta tak pernah diselidiki. Terkait dengan dugaan korupsi di Pemprov DKI yang beredar di masyarakat namun tak tersentuh KPK merupakan usaha Novel Baswedan untuk menghilangkan jejak-jejak perkara korupsi yang dilakukan oleh para pejabat di balai kota. Potensi konflik of interest terjalin karena pertalian yang dapat menguntungkan kedua pihak. Modus korupsi dengan istilah kelebihan bayar kerap terjadi akhir-akhir ini di Pemprov DKI Jakarta.
Temuan bocornya anggaran yang dilakukan oleh oknum-oknum pejabat di Balai Kota merupakan satu-satunya kasus yang hanya terjadi di era Anies Baswedan selaku Gubernur DKI Jakarta. Istilah kelebihan bayar bisa dimaknai dengan sebagai korupsi gaya baru sebagai pengganti modus markup anggaran. Menggunakan istilah ini perlu diwaspadai karena apabila tidak terdeteksi oleh BPK maka anggaran dana akan hilang dan masuk ke kantong pribadi. Modus korupsi dengan kelebihan bayar cukup dikembalikan jika diaudit oleh BPK. Dengan begitu, kasus pun dianggap selesai. Disinilah modus tersebut terjadi berulang-ulang tanpa ketegasan hukum. Tidak adanya penyelidikan atas pelanggaran hukum yang terjadi di kepemimpinan Anies Baswedan membuat oknum-oknum di Balai Kota berpesta pora dengan anggaran. Yang mengherankan, kasus-kasus korupsi dengan nominal kecil di daerah mudah dideteksi. Sementara anggaran yang menguap miliaran hingga triliunan di DKI tak kunjung disentuh dan diusut oleh KPK. Sebelumnya, beberapa kasus kelebihan bayar oleh Pemprov DKI berdasarkan temuan BPK sudah kerap terjadi. Pada tahun 2019, pemeriksaan atas laporan keuangan Pemprov DKI terjadi kelebihan bayar untuk pengadaan mobil pemadam kebakaran sejumlah 6,5 miliar rupiah. Wow. Uang kelebihan bayar akhirnya dikembalikan. Namun yang membuat sebagian warga DKI geram, BPK hanya memberikan rekomendasi kepada Anies agar memberikan instruksi pejabat keuangan untuk lebih cermat dalam pengawasan tugas anak buahnya. Ada yang berpendapat dengan solusi mengembalikan uang lebih tersebut tidak seharusnya BPK bergeming. Tindakan tegas adanya celah korupsi dengan modus kelebihan bayar harus ditegakkan agar tidak terjadi di kemudian hari. Kejadian kasus kelebihan bayar pun terulang pada 2020, di mana Pemprov DKI Jakarta harus mengembalikan uang senilai 415 miliar rupiah untuk subsidi Public Service Obligation atau PSO ke PT Transjakarta. Terlihat sangat jelas bahwa oknum-oknum di Balai Kota memang sengaja dengan niat jahat merampok anggaran dengan istilah kelebihan bayar bersama pihak lain. Anies beserta anak buahnya sepertinya mendapat imunitas hukum. Apapun kasus lain kelebihan bayar, BPK menemukan kecurangan pada proyek pembangunan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS untuk beberapa sekolah negeri di Jakarta. Tercatat nominal kelebihan bayar sebesar 1,12 miliar rupiah. Lalu pada pembangunan sistem pengelolaan air limbah domestik atau SPALD di Kepulauan Seribu tercatat kelebihan bayar senilai 1,59 miliar rupiah. Lebih lanjut, kasus kelebihan bayar masih terjadi dengan nominal 1,32 miliar atas pengadaan lift di Rumah Sakit Umum Pasar Rebo, Jakarta Timur. BPK juga menemukan kasus yang sama untuk pembelian masker respirator N95 senilai 5,8 miliar rupiah dari APBD 2020. Selain itu, Badan Pemeriksaan Keuangan kembali menemukan sejumlah kejanggalan terhadap pengeluaran anggaran yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta. Modus kelebihan bayar dengan nominal angka 7 miliar rupiah dalam hal pengadaan alat rapid test dan masker kesehatan. Terakhir, yang telah menjadi perbincangan hangat adalah penemuan kelebihan bayar oleh Pemprov DKI atas gaji dan tunjangan kepada pegawai yang sudah meninggal. Modus dengan kelebihan bayar ini telah menelan dana 862,7 juta rupiah. Dengan rentetan peristiwa yang telah dilakukan oleh Pemprov DKI, sebagian besar masyarakat mempertanyakan kinerja KPK. Kasus kelebihan bayar yang memang disengaja untuk dikorupsi tidak pernah tersentuh oleh jeratan hukum. Kasus yang berulang-ulang bukanlah suatu kelalaian, tetapi memang tak ada satupun pejabat KPK yang berani untuk mengusik Anies dan anak buahnya. Angka nominal yang fantastis yang dimainkan oleh oknum-oknum pejabat DKI tidak pernah diusut tuntas. Ini membuktikan bahwa KPK memang tak ada nyali. Temuan bukti sudah ada tetapi masih takut untuk memeriksa pihak yang mengambil keuntungan untuk diri sendiri dan kelompok. Percuma saja para anggota Taliban di KPK dipecat, tetapi kinerja KPK makin melempem dan tak bertaring. Padahal kasus ada di depan mata. Ada apa sebenarnya dengan KPK ini? Jangan mentang-mentang kelebihan bayar dikembalikan lalu kasus selesai. Kejadian ini akan terus terjadi karena hukum tidak tegas kepada mereka yang melakukan korupsi. Terlebih Anies Baswedan selaku Gubernur DKI Jakarta yang tidak bisa bertanggung jawab atas kasus-kasus ini.
Karuan saja, lembaga anti rasuah atau KPK dibubarkan saja supaya bisa menghemat uang negara. Biarkan aparat penegak hukum saja yang bekerja memberantas para koruptor apabila KPK tidak berani mengusut Anies dan anak buahnya. Demikianlah kira-kira kata kura-kura. Artikel ini bersumber dari siwar.com yang ditulis oleh Joy Putra.